Sekarang kita akan pergi ke danau di Bilangan Ciseeng, Bogor. Cerita yang beredar mengenai danau ini adalah yang pertama, danau ini dijadikan lokasi pertambangan pada masa itu, sehingga terciptanya danau ini dikarenakan bekas galian diisi oleh air hujan secara alami sampai penuh dan dijadikan karya wisata oleh ibu-ibu PKK atau ibu-ibu senam. Terus cerita yang beredar kedua, pernah ada kejadian dari 3 orang pemuda yang berasal dari Rumpin, Bogor, meyakini bahwa air tersebut mampu mengobati berbagai penyakit-penyakit tertentu, sehingga menurut keyakinan ketiga pemuda tersebut, cara yang paling ampuh untuk mengobati adalah dengan cara berendam. Dan sampai tibalah ketiga orang tersebut tenggelam tanpa tahu seberapa dalam ketinggian air danau tersebut. Sekarang kita akan pergi ke Danau Kuari dengan jarak 31 km kali ini. Beda dengan sebelumnya yang hanya 20 km, totalan sekarang berarti 62 km. Danau Kuari di daerah Ciseeng, Bogor. Barang apa aja yang kali ini kita bawa untuk melengkapi perjalanan kita? Sekarang gue sudah dilengkapi oleh lampu, jadi tidak usah khawatir ketika kena malam. Yang kedua, kita bawa peralatan sepeda jika terjadi masalah, meskipun gua nggak begitu paham gimana caranya. Ada helm demi keamanan dan menghilangkan agar tidak ditilang oleh polisi moral, jadi kita tetap safety dengan membawa helm. Kita juga ngebawa botol mineral yang bisa direfill nanti di masjid-masjid atau di warung-warung. Kita juga sedia nih pompa portable sekarang. Kalau misalkan kenapa-napa di jalan, kita akan tetap aman. Sebagaimana pemerintah di era Prabowo sekarang disebut sebagai efisiensi, kita ngebawa kompor portable, nesting, dan juga beberapa logistik akan menunjang kita selama seharian ini. Sekarang ada di jam 9.25. Kita akan menuju Danau Kuari. Langsung saja kita jalan menuju Danau Kuari. Sekarang kita berada di Jalan Raya Tajur Halang, tanjakan terpanjang se-ASEAN. Ini dulu diisukan akan dijadikan jalan tol. Itu isu yang beredar pada saat gue SD. Tapi nyatanya sampai sekarang masih nggak ada pembaruan nih dari jalan ini. Kita udah berjalan kurang lebih 4,5 km dari rumah sampai di jalanan Tajur Halang terpanjang se-ASEAN.
kita udah sampai di Telaga Kahuripan nih. Di kilometer 9 kilometer 9 di Telaga Kahuripan, Bogor Kemang. Tersisa 21 km lagi untuk sampai ke titik tujuan. Karena total perjalanan kita untuk sampai ke titik tujuan itu 31 km, kita akan menentukan titik ngeresnya di kilometer 15. Nanti sekiranya udah sampai di kilometer 15, kita akan beristirahat sambil ngisi turbo, yakni jarum coklat ekstra. Sekarang kita telah berada di kilometer 15. Kita istirahat untuk rokok di musola. Lebih tepatnya di musola pertigaan antara Ciseeng dan Ciampea. Jadi bentuk pertigaannya ini, kalau misalkan ke Ciseeng itu nanti ke kanan, sedangkan kalau mau ke Ciampea bisa belok ke kiri. Total waktu tempuh dari rumah sampai sekarang itu udah makan waktu sekitar sejam lewat 7 menit. Kita istirahat sebatang dua batang, habis itu kita lanjut cabut lagi menuju danau yang memakan korban. Melanjutkan perjalanan menuju Danau Kuari. Setelah udah mengisi turbo satu batang jarum coklat ekstra, kita lanjut jalan lagi. Sekarang kita udah ada di Jalan Raya Rumpin. Kita habis ngeliat acara pengajian. Cuman sayangnya gua telat untuk memimpin pengajian di Jalan Raya Rumpin. Dari rumah sudah makan jarak 25 km dengan waktu tempuh 1 jam 45 menit. Kita untuk sampai ke 31 km tersisa 6 km lagi untuk sampai ke Danau Kuari, danau yang memakan korban.
Oke, kita telah sampai di garis finish dengan jarak tempuh 31 km. Memakan waktu 2,5 jam. Tadi terhitung nyasar-nyasar sedikit, pas banget nyampe di Danau Kuari dalam keadaan hujan. Ini dulu bisa kebayang, daerah ini dulu bekas galian tambang sampai akhirnya hujan. Terus menerus terbentuklah danau secara alami yang ada air hujannya. Cuman gua nggak ngerti nih posisi waktu itu pernah ada tragedi 3 pemuda yang sempat tenggelam di danau ini. Cuman di lokasinya di mananya kurang tahu. Tapi yang jelas warga Rumpin ketiga tersebut meyakini bahwa air ini mampu mengobati berbagai macam penyakit, dan cara untuk menyembuhkannya adalah dengan cara berendam. Di situ masih ada bekas-bekas coakan tambang di sini. Nih di sini Mas ada perbukitan-perbukitan Himalaya. Kontur tanjakan dari bawah sampai sini terus-terusan. Jalanan dan aksesnya juga menurut gua kurang tertata sih. Di awal tuh tadi enak banget jalanannya, cenderung horizontal sampai akhirnya mendekati kurang lebih tinggal 2 atau 3 km itu full tanjakan, batu, tanah. Nggak tahu nih gimana ntar kontur turunnya ketika jalanannya becek. Kita mau nyari dulu tempat buat ngopi, warung. Yes, mari Bang. Makasih ya. Yuk. Oke, kita udah sampai di gerbang Danau Kuari nih. Portalannya di sini. Tadi kita malah bablas ke arah sana, naik terus. Ternyata kalau mau ngeliat persis danaunya deket, dari deket bisa lewat sini. Tadi gua malah kebablasan. Gak tahu nih kita akan turun ke bawah untuk ngeliat lebih dekat atau gimana. Sambil masak-masak nih, ntar masak mie paling. Terus kita putusin mau ngeliat lebih dekat atau ya udah dengan yang tadi aja. Oke, seberes kita isi pondasi, kita berencana untuk kayaknya pulang aja deh, karena udah capek juga. Pertama tadi ke Palang kepengen nanjak mulu, jadi kebablasan sebenarnya. Nih untuk yang normal-normal mah buat masuk ke Danau Kuarinya lewatnya portal ini nih, bisa ditandain ada portal kuning. Sebenarnya di situ ada pelangnya tuh, cuma tadi ketutupan daun pisang. Nah di sini ada rumah, masuk lewat sini nih. Tadi gua malah bablas ke atas lagi. Gua malah bablas ke atas karena gua ngeliat tanjakan. Ujung-ujungnya capek. Tapi gue tetap dapat momen Danau Kuari dari atas tadi. Meskipun nggak dari jarak dekat, tapi paling nggak keseluruhan danaunya udah kerekam dan kelihatan oleh mata gua. Oke, nanti kita lanjut aja untuk memperlihatkan video turunannya. Akses masuk ke Danau Kuari ini seperti apa sih setelah dikelola sama Akamsi. Kita tutup perjalanan kali ini dengan kalimat alhamdulillah. Untuk berikutnya kita akan menuju tempat-tempat yang belum dikunjungi oleh diri saya sendiri. Subscribe.